Aku tidak pernah percaya hal-hal yang tak masuk akal. Sejak kecil, ayah selalu mengajarkanku satu prinsip. Semua masalah punya penjelasan logis. Karena itu, saat ayah mengembuskan napas terakhirnya, aku yakin kesedihanlah yang membuat segalanya terasa berat. Bukan apa-apa yang lain. Hari pemakaman itu langit mendung. Aku berdiri di samping dua anakku, menggenggam tangan mereka erat. Sebagai anak sulung, aku harus terlihat kuat. Sebagai pemimpin perusahaan transportasi yang ayah bangun dari nol, aku tak boleh goyah. Tapi sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, di dalam diriku. Malam pertama setelah pemakaman, aku sulit tidur. Rumah yang biasanya terasa hangat mendadak sunyi. Jam dinding terdengar terlalu keras. Pendingin ruangan terasa dingin berlebihan. Aku menyalahkan pikiranku sendiri. Duka, kataku dalam hati. Keesokan harinya, laporan dari kantor mulai berdatangan. Beberapa armada terlambat beroperasi. Mesin yang biasanya prima mendadak bermasalah bersamaan. Pak Aditya bilang itu kebetulan. Aku mengangguk. Aku juga ingin percaya begitu. Lalu Selfie datang ke rumah. Yang memelukku lama, lebih lama dari yang kubutuhkan. Ucapannya lembut, matanya penuh simpati. Kak, jangan terlalu memaksakan diri. Sejak Om pergi, kakak kelihatan capek sekali katanya. Aku hanya tersenyum. Tidak ingin memperpanjang percakapan. Malam berikutnya Naya menangis tanpa sebab jelas. Raffi sulit tidur dan terus memanggil namaku. Aku duduk di tepi tempat tidur mereka sampai dini hari. Kepalaku berat, pikiranku kacau. Besok paginya aku nyaris pingsan saat berdiri. Mbak Sari terlihat panik. Aku menyuruhnya tenang. Aku baik-baik saja. Setidaknya itu yang kuucapkan. Di kantor masalah makin aneh. Kendaraan yang baru saja dicek kembali mogok. Jadwal kacau. Mitra mulai bertanya-tanya. Di tengah rapat, kepalaku berdenyut hebat. Untuk pertama kalinya, aku ingin menyerah dan pulang. Sore itu, aku menemukan sesuatu di teras rumah. Benda kecil yang tidak ku kenal tergeletak seolah sengaja ditaruh. Jantungku berdebar. Aku memanggil asisten rumah tangga, menanyakan apakah ada tamu tak dikenal. Ia menggeleng, wajahnya pucat. Malamnya Selfie kembali mengirim pesan. Kak, mungkin kakak perlu istirahat total. Jangan-jangan ada yang tidak baik mengganggu ketenangan keluarga. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merinding. Sejak ayah pergi, usahaku goyah. Dan entah kenapa, di sudut hatiku, muncul satu pikiran yang selama ini kutolak. Kayak ini bukan kebetulan. Aku ingin mencoba kembali ke rutinitas. Bangun pagi, menyiapkan anak-anak, lalu berangkat ke kantor dengan wajah tenang. Aku terus mengulang satu kalimat di kepalaku. Ini hanya kelelahan, tapi tubuhku tidak sepakat. Langkahku terasa berat, napasku pendek, dan pikiranku sering kosong di tengah percakapan. Di kantor, Pak Aditya menungguku dengan tumpukan laporan. Wajahnya cemas. Dalam 2 hari, 5 kendaraan utama bermasalah di waktu yang hampir bersamaan. Padahal semuanya baru saja melalui pemeriksaan rutin. Tidak ada kesalahan teknis yang jelas. Aku memijat pelipis mencoba fokus. Angka-angka itu seperti menari tanpa arti. Saat rapat, aku kehilangan kata-kata. Bukan karena tidak tahu harus bicara apa, tapi karena pikiranku seperti ditarik menjauh. Beberapa staf saling berpandangan. Aku menangkap sorot ragu di mata mereka. Itu membuat dadaku sesak. Siang hari, Selfie muncul lagi. Kali ini ke kantor. Membawa makanan, tersenyum manis. Kak, aku khawatir. Sejak Om pergi, semuanya seperti berat sekali ya. Ucapnya di depan orang-orang. Aku merasa kecil. Seolah-olah kelemahanku dipamerkan dengan rapi. Sore itu, satu kendaraan kembali gagal beroperasi. Jadwal kacau. Teleponku tak berhenti berdering. Aku pulang lebih cepat dari biasanya. Di rumah, suasana tak kalah aneh. Naya menatap kosong. Raffi mengeluh pusing. Aku ingin memeluk mereka tapi tanganku gemetar. Malam menjelang, listrik sempat mati beberapa menit. Rumah sunyi, hanya suara napas kami bertiga.
Saat lampu menyala kembali, aku melihat sesuatu di sudut ruang tamu. Bukan benda asing kali ini, tapi rasa tidak nyaman yang menekan dadaku. Seperti ada yang mengawasi. Aku duduk lama setelah anak-anak tidur, membuka pesan di ponsel. Selfie kembali mengirimkan kata-kata penuh perhatian. Kak, jangan abaikan tanda-tanda. Kadang ada hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Aku menutup ponsel, tanganku dingin. Aku selalu percaya pada kerja keras dan perhitungan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, jika ini memang ulah seseorang, sampai sejauh apa mereka ingin menjatuhkanku. Aku mulai mencatat semuanya. Waktu kejadian, siapa saja yang datang ke rumah, kapan selfie muncul, kapan masalah di perusahaan terjadi. Awalnya aku merasa konyol. Aku ini direktur utama, bukan penulis cerita misteri. Tapi setiap kali ku coba mengabaikan, kejadian baru muncul, lebih mengganggu dari sebelumnya. Pagi itu, salah satu armada utama kami terpaksa berhenti beroperasi. Bukan karena kerusakan besar, tapi karena serangkaian masalah kecil yang datang beruntun. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Pak Aditya mencoba menenangkanku, tapi nada suaranya tak lagi yakin. Aku melihatnya. Semua orang mulai ragu, bukan hanya padaku, tapi pada keadaan. Di rumah, suasana makin berat. Raffi sering terbangun di malam hari, berkeringat dan gelisah. Naya jadi pendiam. Mereka jarang tertawa seperti dulu. Aku merasa gagal sebagai ibu. Setiap kali memejamkan mata, kepalaku terasa berat, seperti ada beban yang menekan. Siang hari, Selvi datang tanpa memberitahu. Ia duduk di ruang tamu, memandang sekeliling, lalu berkata pelan, "Kak, rumah ini terasa berbeda ya sekarang." Aku menatapnya lama. Kalimat itu sederhana, tapi membuat bulu kudukku berdiri. Aku mencoba mencari penjelasan rasional. Memanggil teknisi, dokter, bahkan konsultan manajemen. Semua memberi jawaban masing-masing. Tapi tidak satu pun benar-benar menjawab kegelisahanku. Masalah tetap datang, seolah menunggu giliran. Sore itu, Mbak Sari memanggilku dengan wajah tegang. Ia menemukan sesuatu lagi di dekat kendaraan pribadiku. Tidak rusak, tidak berbahaya, tapi cukup untuk membuatku sulit bernapas. Aku menyuruhnya membuangnya tanpa banyak bicara. Malamnya aku berdiri di kamar ayah, menatap foto beliau yang tersenyum tenang. Untuk pertama kalinya, aku berbisik, "Ayah, kalau ini ujian, kenapa rasanya seperti ada yang mendorongku jatuh?" Di luar angin berembus pelan. Aku sadar, aku tak lagi bisa mengandalkan logika semata. Karena apapun yang terjadi, ada satu kesamaan yang tak bisa kutepis. Setiap kejanggalan selalu muncul setelah Selvi datang. Aku mulai takut pada rutinitas yang dulu kucintai. Bangun pagi bukan lagi soal semangat kerja, tapi tentang menyiapkan diri menghadapi kabar buruk berikutnya. Bahkan sebelum sampai kantor, dadaku sudah terasa sesak, seolah firasat buruk menungguku di setiap sudut hari. Hari itu, rapat penting dengan mitra besar harusnya berjalan lancar. Tapi 1 jam sebelum dimulai, aku menerima kabar bahwa beberapa kendaraan yang disiapkan khusus untuk presentasi justru bermasalah bersamaan. Tidak parah, tapi cukup untuk membuat kami terlihat tidak siap. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Lagi-lagi kebetulan yang terlalu rapi. Di ruang rapat, aku bisa merasakan jarak. Tatapan yang dulu percaya kini berubah hati-hati. Kata-kata yang keluar dari mulutku terdengar lemah di telingaku sendiri. Aku berusaha tegak, tapi tubuhku seperti tidak mendukung. Saat rapat selesai, Pak Aditya mendekat dan berkata pelan, "Bu, mungkin ibu perlu istirahat beberapa hari." Kalimat itu menusuk, meski diucapkan dengan niat baik. Aku pulang lebih awal. Di rumah, suasana sepi. Anak-anak masih di sekolah. Aku duduk sendiri di ruang keluarga, memandangi dinding, mencoba menenangkan pikiran. Tiba-tiba ponselku bergetar. Selvi. Ia menanyakan kabarku, lalu menyelipkan kalimat yang membuatku terdiam. Kadang, orang yang kuat justru perlu perlindungan ekstra. Sore harinya Selvi datang lagi, membawakan minuman hangat,
menyuruhku minum dan beristirahat. Aku menolak halus. Senyumnya tak berubah, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit kuterjemahkan. Ia duduk cukup lama, lalu pamit dengan ucapan yang terus terngiang di kepalaku. Jangan melawan arus terlalu keras, Kak. Malam tiba. Naya mengeluh tidak nyaman tanpa bisa menjelaskan. Raffi memelukku lebih erat dari biasanya. Aku menenangkan mereka sambil menahan getar di suaraku sendiri. Setelah mereka tidur, aku duduk sendirian, menatap gelap di luar jendela. Untuk pertama kalinya, aku membuka kemungkinan yang selama ini kutolak. Bukan karena aku ingin percaya, tapi karena aku kehabisan penjelasan. Jika ini memang ulah seseorang, maka mereka sangat sabar. Dan jika Selvi terlibat, maka semua kebaikannya selama ini hanyalah topeng. Aku menatap bayanganku di kaca. Wajahku pucat, mataku lelah. Dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika ini perang yang tak terlihat, aku harus belajar bertahan demi anak-anakku dan usahaku. Aku terbangun dengan kepala berat, seperti belum tidur sama sekali. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, tapi tubuhku menolak bangun. Nafasku pendek, tanganku dingin. Aku duduk lama di tepi ranjang, mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar segar. Rasanya sudah lama sekali. Di meja makan, Naya memperhatikanku tanpa bicara. Tatapannya terlalu dewasa untuk usianya. "Mama kapek?" tanyanya pelan. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku tidak ingin mereka tahu betapa rapuhnya aku saat ini. Di kantor, kabar buruk kembali datang. Kali ini bukan 1 atau 2 kendaraan, tapi hampir setengah armada utama mengalami gangguan ringan dalam waktu berdekatan. Tidak ada kerusakan besar, tapi cukup untuk membuat jadwal berantakan. Telepon dari mitra berdatangan, nada mereka berubah. Ada keraguan yang tak lagi disembunyikan. Pak Aditya masuk ke ruanganku dengan wajah serius. Ia menyarankan evaluasi kepemimpinan sementara. Kalimatnya hati-hati, tapi maknanya jelas. Aku mengangguk tanpa banyak bicara. Dalam hati, ada bagian dari diriku yang runtuh. Siang itu, Selvi muncul lagi, seolah selalu tahu waktu yang tepat. Ia duduk di depanku, suaranya lembut. "Kak, mungkin ini tanda kalau kakak terlalu memaksakan diri." Unggul juga khawatir. Kami semua hanya ingin yang terbaik. Aku menatapnya lama. Kata-katanya seperti selimut hangat, tapi justru membuatku sulit bernapas. Sore hari, aku pulang dengan tubuh gemetar. Di rumah, Mbak Sari menyambutku dengan wajah cemas. Ia bilang suasana rumah terasa tidak nyaman sejak pagi. Aku hanya mengangguk. Aku terlalu lelah untuk menyangkal. Malamnya aku demam. Tidak tinggi, tapi cukup membuatku lemah. Naya dan Raffi duduk di sampingku, memegang tanganku. Aku memejamkan mata, mencoba kuat. Dalam setengah sadar, pikiranku berputar pada satu hal. Jika aku jatuh, siapa yang akan melindungi mereka? Di antara kantuk dan gelisah, aku mendengar pesan masuk di ponsel. Dari Selvi, "Kak, jangan memaksakan diri. Kadang, menyerah sedikit bisa menyelamatkan banyak hal." Aku membuka mata perlahan. Kalimat itu tidak lagi terdengar seperti perhatian, lebih seperti dorongan halus agar aku mundur. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya takut, aku marah. Aku menggenggam tangan anak-anakku erat. Dalam hati, aku berjanji, apapun yang sedang terjadi padaku, aku tidak akan menyerah begitu saja. Demamku turun, tapi tenagaku belum kembali. Aku memaksakan diri bangun karena ada 2 pasang mata kecil yang menungguku di luar kamar. Naya menyiapkan teh hangat, Raffi menatapku dengan cemas. Aku tersenyum, meski rasanya seperti memakai topeng yang terlalu berat. Hari itu aku tidak ke kantor. Untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, aku memilih tinggal di rumah. Keputusan yang membuatku merasa bersalah, tapi juga memberiku ruang berpikir. Aku duduk di ruang kerja ayah, membuka laci-laci lama yang jarang ku sentuh. Foto-foto lama, catatan tangan ayah, dan satu buku kecil berisi daftar orang-orang yang dulu pernah membantunya. Aku berhenti di satu nama, seseorang yang dulu sering disebut ayah saat kami membicarakan hal-hal
yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ayah selalu bilang, tidak semua masalah bisa dilawan dengan keras. Kadang perlu penenang. Ponselku bergetar. Selfie. Ia menanyakan kabarku, lalu menyarankan agar Unggul membantu mengurus perusahaan sementara. Aku menahan napas. Nada pesannya terdengar wajar, tapi waktunya terasa terlalu tepat. Aku menjawab singkat, tanpa membuka ruang diskusi. Siang hari, Pak Aditya menelepon. Tekanan dari mitra makin kuat. Ya, karena kondisi ini berlanjut, kepercayaan bisa runtuh. Aku mengerti maksudnya. Waktu tidak berpihak padaku. Sore itu, aku memanggil Mbak Sari. Aku bertanya dengan suara pelan, hampir berbisik, apakah ia juga merasakan kejanggalan yang sama. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Bu, saya tidak berani bilang, tapi sejak beberapa waktu ini, suasana sering berubah setelah orang tertentu datang. Ini time for the tanya saya. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku duduk sendiri. Aku menatap pesan-pesan selfie yang belum kubalas. Untuk pertama kalinya, aku membuat keputusan yang selama ini kuhindari. Aku akan mencari bantuan. Bukan untuk melawan siapapun, tapi untuk melindungi keluargaku. Aku menutup buku kecil ayah dan menarik napas panjang. Jika ini memang serangan yang tak terlihat, maka aku harus berdiri dengan cara yang berbeda. Bukan dengan marah, bukan dengan panik. Di luar malam terasa sunyi, tapi di dalam diriku tekad mulai tumbuh. Aku tidak akan sayang yang benar. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh jatuh sekarang. Aku tidak memberitahu siapapun tentang rencanaku. Bahkan anak-anakku. Aku hanya bilang pada mereka bahwa aku perlu mengurus sesuatu yang penting. Naya menatapku lama, seolah ingin bertanya lebih jauh, tapi akhirnya mengangguk. Ia sudah belajar memahami diamku. Pagi itu aku keluar rumah tanpa sopir. Aku ingin sendiri. Alamat yang kutemukan di buku kecil ayah terasa asing. Berada di pinggir kota, jauh dari hiruk pikuk. Sepanjang jalan, pikiranku berdebat dengan diriku sendiri. Aku, Laras, perempuan yang selalu percaya data dan angka, kini melangkah dengan keyakinan yang rapuh. Tempat itu sederhana, tidak menakutkan, tidak mencolok, hanya terasa tenang. Aku duduk lama, mendengarkan, tanpa banyak bicara. Aku tidak menceritakan nama, tidak menyebut siapapun. Aku hanya bilang bahwa ada ketidakseimbangan yang mengganggu keluargaku dan pekerjaanku. Bahwa aku ingin semuanya kembali wajar. Saat aku pulang, tubuhku terasa lebih ringan. Entah karena sugesti atau karena akhirnya aku berhenti melawan dengan cara yang salah. Aku tidak tahu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku tidur tanpa terbangun. Keesokan harinya, kabar dari kantor sedikit berbeda. Masalah masih ada, tapi tidak seburuk sebelumnya. 2 kendaraan bisa kembali beroperasi tepat waktu. Pak Aditya terdengar lega di telepon. Mungkin memang mulai membaik, Bu, katanya. Aku mengangguk, meski ia tak bisa melihat. Sore itu selfie datang lagi. Senyumnya sama, tapi tatapannya menyelidik. Ia menanyakan keadaanku, lalu menyinggung perusahaan. Aku menjawab singkat, menjaga jarak. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia tidak nyaman dengan ketenanganku. Malamnya, aku duduk bersama anak-anakku, menonton acara ringan. Raffi tertawa, Naya bersandar di bahuku. Hati kecilku hangat, tapi aku tahu, ini belum selesai. Ketenteraman ini terasa seperti jeda. Aku menatap ponselku. Tidak ada pesan dari selfie malam itu. Justru itu yang membuatku waspada. Jika ia mulai merasa kehilangan kendali, maka langkah berikutnya bisa lebih berani. Ketenangan yang kurasakan tidak bertahan lama. 2 hari setelah kunjungan diam-diam itu, aku kembali dipanggil ke kantor lebih pagi dari biasanya. Nada suara Pak Aditya di telepon terdengar tegang. Ada laporan yang tidak bisa ditunda. Di ruang rapat, suasana terasa dingin. Beberapa manajer menunduk, menghindari tatapanku. Salah satu mitra besar menunda kerja sama tanpa penjelasan panjang. Alasannya terdengar umum, tapi aku tahu ini pukulan yang disengaja. Seolah ada tangan tak terlihat yang kembali mendorong dari belakang.
Yang membuatku terdiam bukan kabar itu, melainkan siapa yang duduk di ujung meja. Selvi. Ia tersenyum kecil seolah kehadirannya wajar. Katanya ia hanya menemani unggul yang ingin belajar lebih jauh soal bisnis keluarga. Aku menahan diri. Dalam hatiku ada alarm yang berbunyi keras. Sepanjang rapat, Selvi beberapa kali menyela dengan kalimat lembut, tapi menusuk. Menyinggung kondisi kesehatanku. Menyebut betapa beratnya tanggung jawab yang kupikul sendirian. Beberapa orang mengangguk setuju. Aku bisa merasakan posisi kursiku bergeser sedikit demi sedikit. Siang itu, tubuhku kembali melemah. Bukan seperti sebelumnya, tapi cukup untuk membuat tanganku dingin. Aku menutup mata sebentar di ruang kerja. Mbak Sari datang membawa air, wajahnya cemas. Ia berbisik, "Bu, setelah ibu pergi sebentar tadi, suasana langsung berubah." Aku membuka mata. Kalimat itu terasa familiar. Sore hari, satu armada kembali bermasalah. Bukan kerusakan besar, tapi waktunya tepat saat Selvi masih berada di kantor. Aku memperhatikannya dari jauh. Wajahnya tetap tenang, terlalu tenang. Malamnya di rumah, aku menemukan sesuatu lagi di halaman. Tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar. Aku tidak memanggil siapapun. Aku tahu jika aku panik, aku justru memberi apa yang diinginkan. Aku duduk di kamar ayah, menatap buku kecil itu lagi. Ada satu catatan yang dulu kuabaikan, tentang kesabaran, tentang tidak melawan dengan cara yang sama. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya bertahan. Aku mulai bersiap, karena aku sadar Selvi tidak akan berhenti sebelum aku benar-benar tersingkir. Dan jika aku lengah, bukan hanya usahaku yang hilang, masa depan anak-anakku ikut terancam. Pagi itu, aku dipanggil ke kantor pusat perusahaan. Undangannya singkat, tanpa penjelasan. Aku sudah menduga, ini bukan kabar baik. Di perjalanan, pikiranku berputar cepat. Aku menyiapkan diri untuk segala kemungkinan. Kecuali satu hal, aku harus memilih. Di ruang rapat, wajah-wajah itu menungguku. Ada yang dulu berdiri di belakang ayah, kini duduk dengan jarak. Selvi ada di sana, rapi dan tenang, seolah hanya penonton yang kebetulan hadir. Ketua rapat membuka pembicaraan dengan nada formal. Intinya jelas, kondisi perusahaan dinilai tidak stabil dan perlu penataan sementara. Sementara, kata itu terdengar ringan, tapi berat maknanya. Mereka menyodorkan opsi. Aku diminta rehat dari operasional harian. Unggul disebut-sebut sebagai pendamping yang siap membantu. Aku menoleh pada Selvi. Senyumnya tipis, matanya teduh. Terlalu teduh untuk situasi seperti ini. Aku mencoba menjelaskan. Data, catatan, rencana pemulihan. Kata-kataku runtut, tapi reaksinya dingin. Seolah apapun yang kukatakan sudah kalah sebelum dimulai. Di sudut ruangan, aku merasakan tubuhku kembali melemah. Bukan pusing yang sama, tapi tekanan yang menekan dari dalam. Siang itu, kabar buruk datang bersamaan. 2 mitra besar menunda kontrak. Alasan mereka serupa, terlalu serupa. Kepercayaan, stabilitas. Aku menutup mata, menarik napas. Ini bukan kebetulan. Ini serangan yang disusun rapi. Aku pulang dengan langkah berat. Di rumah, Naya menyambutku dengan pelukan erat. Raffi memintaku bercerita. Aku tersenyum, mengalihkan topik. Malam itu, setelah mereka tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Ponselku bergetar. Pesan dari Selvi, "Kak, jangan melawan arus. Semua ini bisa lebih ringan kalau kakak mau melepas sedikit." Aku memandangi layar lama. Kata sedikit itu berbahaya. Karena aku tahu, begitu ku lepas, aku takkan mudah mengambilnya kembali. Namun jika aku bertahan, tekanannya akan semakin kuat pada tubuhku, pada anak-anakku, pada orang-orang yang bergantung padaku. Aku berdiri, menatap rumah yang kupilih untuk kami. Foto ayah di dinding seolah menatap balik. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar terpojok. Di titik inilah aku menyadari, apapun pilihanku, akan ada harga yang harus kubayar. Aku memilih bertahan. Setidaknya itu yang kupikirkan malam itu. Aku datang ke kantor lebih pagi, membawa rencana pemulihan yang kususun semalaman.
Data disusun rapi, jadwal diperketat, komunikasi dengan mitraku atur ulang. Aku ingin menunjukkan satu hal. Aku masih sanggup memimpin. Namun hari itu berjalan di luar kendaliku. Satu persatu masalah muncul, seperti sudah dijadwalkan. Kendaraan yang seharusnya menjadi contoh kesiapan justru bermasalah kecil tapi berulang. Sistem komunikasi sempat terganggu. Hal-hal sepele yang jika dilihat terpisah tidak berarti. Tapi jika digabung, hasilnya sama, kekacauan. Di ruang rapat, wajah-wajah itu kembali menatapku dengan ragu. Kali ini, tidak ada yang mencoba menyembunyikannya. Sylvie duduk di sisi unggul, sesekali berbisik pelan. Aku tak ada mendengar isinya, tapi aku tahu arah pembicaraan mereka. Aku bicara panjang lebar, tentang rencana, tentang evaluasi, tentang langkah ke depan. Tapi di tengah penjelasan, pikiranku tiba-tiba kosong. Kata-kata tak berhenti di tenggorokan. Ruangan terasa berputar. Aku berhenti bicara, menarik napas, mencoba tersenyum. Hening. Pak Aditya menatapku dengan wajah khawatir. Seseorang menyarankan agar rapat dihentikan. Aku mengangguk. Dalam hati, ada bagian dari diriku yang runtuh. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sadar. Apapun yang kulakukan sekarang, selalu ada sesuatu yang mengacaukan di saat paling krusial. Sore itu, keputusan sementara diumumkan. Sebagian tanggung jawab operasional dialihkan. Namaku masih tercantum sebagai pimpinan, tapi kekuasaanku terasa dikurangi. Sylvie tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil saat berpapasan denganku di lorong. Aku pulang dengan langkah berat. Di rumah, aku mencoba terlihat biasa saja di depan anak-anakku. Kami makan bersama, tertawa kecil seolah hari ini tak terjadi apa-apa. Tapi setelah mereka tidur, aku duduk sendirian di kamar, menatap tangan sendiri yang gemetar. Aku sudah berusaha dengan cara yang ku kenal seumur hidup. Bekerja keras, berpikir logis, bertahan. Namun malam itu, aku harus mengakui satu hal yang pahit. Semua usahaku sejauh ini belum cukup untuk menghentikan apa yang sedang menyerangku. Dan jika aku terus memaksakan diri, yang hancur mungkin bukan hanya perusahaan, tapi aku sendiri. Aku bangun pagi dengan perasaan hampa. Bukan lelah, bukan sedih, kosong. Seperti seseorang yang sudah berlari jauh, lalu sadar garis akhirnya dipindahkan diam-diam. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Di kantor, suasana berubah drastis. Orang-orang berbicara lebih pelan saat aku lewat. Beberapa keputusan penting sudah tidak lagi menungguku. Pak Aditya menyampaikan laporan dengan hati-hati, seolah takut kata-katanya akan menjatuhkanku. Aku mengangguk, mencatat, tapi dalam hati aku tahu, aku sedang disingkirkan perlahan. Siang itu Unggul menemuiku. Wajahnya ragu, suaranya bergetar. Ia bilang semua ini berat untuknya juga. Tahu bahwa Sylvie hanya ingin membantu. Aku menatap adikku lama. Di balik kata-katanya, aku melihat seseorang yang sudah terlalu jauh masuk, tapi tak tahu cara keluar. Sore hari, satu kejadian membuat dadaku runtuh. Naya menelepon dari sekolah, suaranya panik. Ia merasa tidak enak badan, sulit fokus, dan ingin pulang. Aku menjemputnya sendiri. Di perjalanan, pikiranku kacau. Perusahaanku terancam, dan kini anakku ikut terdampak. Garis yang kutarik selama ini akhirnya terlewati. Malamnya Sylvie datang ke rumah. Tidak sendiri, ia membawa sikap yang lebih berani. Ia bicara pelan tapi jelas, tentang masa depan perusahaan, tentang betapa beratnya posisiku sekarang, tentang kemungkinan aku menepi demi kebaikan bersama. Aku mendengarkan tanpa menyelah. Setiap katanya seperti menekan luka yang sama. Setelah ia pergi, aku duduk lama di ruang tamu. Anak-anakku tidur di kamar, kelelahan. Aku memandangi wajah mereka satu persatu. Di titik itu aku sadar, jika aku terus bertahan dengan cara yang sama, aku hanya memberi waktu pada orang yang ingin menjatuhkanku. Aku membuka kembali buku kecil ayah. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang baru kali ini kupahami. Kadang,
untuk melindungi yang paling berharga, kita harus berani mengambil langkah yang tak disukai. Air mataku jatuh. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mengambil satu langkah terakhir yang paling berat demi menghentikan semua ini, sekali dan untuk selamanya. Dan besok pagi aku akan memulainya. Pagi itu aku bangun lebih tenang dari biasanya. Bukan karena masalah selesai, tapi karena akhirnya aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku menyiapkan sarapan untuk Naya dan Raffi, mengantar mereka ke sekolah, lalu memeluk mereka sedikit lebih lama. Mama akan baik-baik saja, sekataku. Aku ingin percaya pada ucapanku sendiri. Aku memulai langkah sunyi itu dengan satu tujuan, melindungi, bukan membalas. Aku kembali ke tempat yang pernah ku datangi diam-diam. Kali ini dengan hati yang lebih mantap. Aku tidak meminta keajaiban. Aku hanya ingin keseimbangan kembali. Di rumah, di tubuhku, dan di pekerjaanku. Hari itu aku juga mengambil keputusan besar di kantor. Aku menyerahkan sebagian operasional harian pada tim dengan aturan yang jelas dan transparan. Bukan pada Unggul, bukan pada Selvi, pada sistem. Aku ingin memastikan tidak ada satu tangan pun yang bisa mengendalikan segalanya secara diam-diam. Reaksi muncul cepat. Selvi menghubungiku berkali-kali, nadanya berubah. Tidak lagi lembut, lebih mendesak. Aku menjawab singkat, menjaga jarak. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut membaca pesannya. Malamnya rumah terasa lebih tenang. Naya bisa belajar tanpa gelisah. Raffi tertidur pulas. Aku duduk di ruang keluarga, merasakan napasku kembali teratur. Tidak ada rasa berat di dada. Tidak ada kepala berdenyut. Aku tahu ini belum akhir, tapi setidaknya langkahku mulai benar. Aku menatap foto ayah. Dalam hati aku berbisik. Aku mengerti sekarang. Aku tidak perlu memenangkan apapun. Aku hanya perlu bertahan dengan cara yang tepat. Dan untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, aku merasa harapan itu nyata. Pelan, tapi pasti. Ketenangan itu ternyata terlalu singkat. 2 hari setelah aku mulai merasa stabil, badai datang lebih brutal. Pagi-pagi sekali ponselku berdering tanpa henti. Satu persatu laporan masuk, bus antar kota mogok bersamaan di 3 provinsi. Mesin panas tanpa sebab, rem terkunci, dan satu kendaraan hampir menabrak pembatas jalan tol. Tidak ada korban, tapi aku gemetar membaca kronologinya. Ini bukan kebetulan. Ini serangan terakhir. Aku tahu persis siapa di balik semua ini. Tubuhku kembali lemas siang itu. Pandanganku sempat menggelap. Hatiku hampir jatuh di ruang kerja, tapi kali ini aku tidak sendirian. Asistanku menahan bahuku, dan entah mengapa aku tidak panik. Di dalam hatiku ada keyakinan aneh. Ini akan berakhir. Malamnya, aku mendapat kabar yang membuatku terdiam lama. Orang yang Selma ini menjadi perantara. Selvi dukun itu ditemukan sakit mendadak. Bukan kecelakaan, bukan racun, tapi sakit yang datang bersamaan dengan semua kiriman terakhir. Ia menolak bertemu siapapun, menutup diri, bahkan Selvi. Aku tersenyum pahit. Ilmu yang dilempar tanpa batas akhirnya berbalik arah. Selvi meneleponku larut malam. Suaranya bergetar, tak lagi penuh kuasa. Laras, kita keluarga, katanya lirih. Aku mendengarnya tanpa emosi. Kamu yang mengubah keluarga ini jadi medan perang, jawabku pelan. Aku mematikan telepon dan menangis. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah mempertahankan hidup dari orang yang seharusnya melindungi. Di luar rumah, hujan turun deras. Aku berdiri di dekat jendela memeluk diriku sendiri. Aku tahu satu hal pasti. Jika ini benar serangan terakhir, maka besok segalanya akan terbuka. Dan kebenaran tak pernah bisa disembunyikan selamanya. Pagi itu terasa berbeda. Udara lebih ringan, meski sisa lelah masih menggantung di tubuhku. Aku bangun tanpa pusing, tanpa rasa sesak yang selama ini jadi teman setia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar hadir di tubuhku sendiri. Di kantor pusat, suasana tegang menunggu. Para direksi, manajer operasional, dan tim hukum sudah berkumpul.
Bukan untuk membahas gangguan kendaraan lagi, tapi untuk satu hal yang selama ini hanya dibicarakan dengan bisik-bisik. Pengkhianatan dari dalam keluarga. Bukti-bukti akhirnya lengkap. Transfer uang mencurigakan. Percakapan yang tak sengaja terekam. Dan kesaksian seseorang yang selama ini diam karena takut. Semua mengarah pada satu nama, Selvi. Unggul adikku duduk tertunduk di ujung meja. Wajahnya pucat. Saat aku menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu sejauh ini, Kak, katanya lirih. Aku percaya dia. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan, kejahatan. Ini lahir dari orang yang memanfaatkan cinta dan kepercayaan. Siang itu, Selvi dipanggil secara resmi oleh pihak berwenang. Bukan soal ilmu gelap yang sulit dibuktikan, tapi tentang aliran dana, sabotase operasional, dan upaya menjatuhkan perusahaan. Semua itu nyata, tercatat, dan tak bisa disangkal. Aku tidak datang untuk melihatnya. Aku memilih berada di rumah, memeluk kedua anakku. Malamnya, aku duduk di ruang keluarga yang dulu sering terasa dingin. Foto almarhum ayah terpajang di dinding. Aku menatapnya lama. Pak, aku bertahan, bisikku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian memikul semua ini. Aku sadar, kekuatan bukan datang dari membalas, tapi dari tetap berdiri saat semua ingin menjatuhkan. Besok adalah hari terakhir dari perjalanan panjang ini. Dan aku siap menutupnya dengan caraku sendiri. Pagi itu matahari masuk, perlahan melalui jendela ruang. Tamu, hangat, tenang, tidak. Ada lagi dering ponsel panik. Tidak ada laporan aneh. Tidak ada rasa was-was yang menempel di dada. Dunia akhirnya berjalan seperti seharusnya. Kasus Selvi resmi diproses. Ia tidak lagi punya ruang untuk mempengaruhi apapun, baik keluarga maupun perusahaan. Unggul memilih menjauh, bukan karena benci, tapi karena sadar beberapa hubungan memang tak bisa diselamatkan tanpa menghancurkan diri sendiri. Aku kembali ke kantor dengan kepala tegak. Bukan sebagai perempuan yang bertahan dari serangan, tapi sebagai pemimpin yang pernah diuji dan tidak runtuh. Para karyawan menyambutku dengan senyum yang berbeda, lebih tulus, lebih percaya. Perusahaan transportasi yang ayah bangun kembali stabil, armada berjalan normal. Kepercayaan publik pulih perlahan. Aku belajar satu hal penting, menjaga warisan bukan soal harta, tapi soal keteguhan hati. Malamnya aku pulang lebih cepat. Anak-anakku berlari menyambutku. Di pelukan mereka aku sadar, inilah alasan aku tidak menyerah sejak awal. Bukan jabatan, bukan kekayaan, tapi masa depan yang bersih dari rasa takut. Aku berdiri di teras rumah menatap langit. Aku pernah jatuh, pernah diguncang, pernah diserang dengan cara yang tak terlihat. Tapi aku bertahan. Jika ada pelajaran dari semua ini, satu hal yang ingin ku sampaikan. Kejahatan mungkin berisik, tapi kebenaran selalu tenang dan menang. Dan aku, Laras, bukan hanya pewaris usaha ayahku. Aku adalah penjaga nilai hidup yang sesungguhnya.